Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Yusril Ija Mahendra dengan NIM C19832070019, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah dan perencanaan pembelajaran TIK, jadi pada kali ini saya akan membawakan materi hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Berbicara mengenai informasi, pasti tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya data. Data tersebut dapat berupa bahan untuk berdiskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Lalu adapun informasi yang senantiasa memberikan kita kabar tentang dunia ini. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Maka dari itu, data dan informasi sering sekali berhubungan dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun sebelum kita membahas tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi, sebaiknya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan hakikat. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang biasa digunakan untuk menunjukkan makna atau arti yang sebenarnya dari sebuah benda, kondisi, dan pemikiran. Maka dari itu, hakikat teknologi informasi dan komunikasi merupakan makna yang sebenarnya atau yang paling dasar dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah payung besar yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Menurut Wawan Wardiana tahun 2000, ia mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yang termasuk ke dalam beberapa proses, yaitu menyusun, memanipulasi data, dan berbagai cara yang menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi adalah alat yang mengandung nilai-nilai sosial yang seperti misalnya berinteraksi dengan orang lain, yang saling bertukar pendapat individu dan individu lainnya. Contohnya aja, handphone yang sedang kita gunakan ini seringkali dipakai untuk menelepon kepada seseorang melalui WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Lalu, apakah ada manfaatnya teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang ini, terutama pada pendidikan di luar sekolah tentunya? Tentu saja ada. Dengan berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, maka akan semakin banyaknya teknologi tepat guna yang bisa membantu pendidikan di luar sekolah itu. Dan berikut manfaat lainnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan luar sekolah. 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Informasi-informasi terbaru juga mengenai perkembangan pendidikan luar sekolah akan semakin mudah diakses tentunya. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada di dalam satu ruangan. 4. Berkembangnya metode-metode pendidikan baru, misalnya belajar berbasis IT, belajar berbasis aplikasi, dan metode ini itu sedang sangat berkembang saat ini. Misalnya, belajar hanya dengan melihat video tutorial yang dibagikan melalui aplikasi tertentu. 5. Mudahnya melakukan pelayanan administrasi di suatu lembaga pendidikan, yang contohnya itu pendaftaran masuk bimbel misalnya. Pelatihan keterampilan sudah dilakukan secara online juga. 6. Mudahnya berkomunikasi antara lembaga pendidikan luar sekolah dengan lembaga pendidikan luar sekolah di daerah lainnya. 7. Terciptanya bidang-bidang pelatihan keterampilan baru yang misalnya itu pelatihan keterampilan merakit komputer, pelatihan keterampilan memperbaiki handphone, dan lain sebagainya. 8. Pembelajaran akan berlangsung lebih efektif dan efisien jika memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan belajar mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan informasi yang saya sampaikan. Dan untuk itu, saya pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.